Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa sahbihi dhawis sidqi wal wafa. Mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Zatillah, Zat Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa dan siswi SMA SMK dimanapun Anda berada, terutama siswa SMK Negeri 1 Muntok yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam terkhusus untuk kelas 11 dengan materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Siswa dan siswi sekalian, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan penjelasan pendidikan ini, materi khutbah, tabligh, dan dakwah bisa dipahami, bisa dimengerti walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Kita lanjutkan. Standar kompetensi kita adalah memahami khutbah, tabligh, dan dakwah, kompetensi dasar, menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah, menjelaskan tata cara khutbah, tabligh, dan dakwah, memperagakan khutbah, tabligh, dan dakwah, terutama untuk praktek nanti insyaallah kalau memang ada perubahan kondisi pandemi, kita akan praktek langsung ketika di tatap muka. Berikutnya kita akan pahami tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah, kata khutbah berasal dari bahasa Arab. Ya. Jadi khutbah tak marbutah. Jadi khutbatun yang artinya adalah pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Jadi ceramah yang berisi tentang keagamaan. Khutbah yang disyariatkan oleh Islam adalah khutbah Jumat, dan itu hukumnya wajib. Selanjutnya hukum yang sunnah, khutbah yang sunnah diantaranya adalah khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat gerhana bulan khusuf dan gerhana matahari atau gerhana kusuf, salat kusuf, khutbah pada salat minta hujan atau salat istisqa, khutbah nikah, dan khutbah ketika wukuf di padang Arafah, ketika melaksanakan ibadah haji. Yang tidak haji belum melaksanakan itu. Khutbah solat 2 hari raya, solat istisqa, solat 2 gerhana pada dasarnya sama dengan khutbah solat Jumat. Jadi ada 2 kali khutbah ketika di Jumat, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Di antara khutbah 1 dan khutbah yang kedua, khutbah pertama dan khutbah kedua ada duduk antara 2 khutbah, namanya dipisahkan oleh duduk antara 2 khutbah. Nanti kita lanjutkan penjelasannya di penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita lihat pengertian tabligh. Kata tabligh juga berasal dari bahasa Arab. Berasal dari kata balagha, ya, ba lam gha. Artinya menyampaikan. Artinya menyampaikan, ya. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, artinya menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang dituangkan di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kita sampaikan kepada orang-orang tentunya sesama muslim, orang-orang yang beriman. Walau tidak menutup kemungkinan kita menyampaikan hal tersebut kepada khalayak umum, kepada masyarakat umum, tetapi tujuan utamanya adalah kepada orang-orang muslim, orang yang seiman dengan kita. Orang yang bertabligh disebut dengan muballigh. Sering kita dengar muballigh si A, muballigh si B, artinya adalah orang yang menyampaikan dakwah, orang yang menyampaikan ceramah di depan umum yang berjenis kelamin laki-laki, seperti Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz, Profesor,
Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat LCMA, almarhum Ustadz Arifin Ilham, almarhum Syekh Ali Jaber, itu mubaligh, orang-orang yang menyampaikan dakwah keagamaan dan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan dia disebut mubalighah, ya, seperti Mama Dede dan ustazah-ustazah lainnya. Berikutnya adalah pengertian dakwah. Kata dakwah artinya memanggil, menyeru atau mengajak. Menurut istilah syara' Islam, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya tabligh dengan dakwah hampir sama. Tabligh menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan kajian-kajian Islam kepada audien baik itu muslim, diutamakan muslim, begitu juga audien yang lainnya. Sedangkan dakwah juga mengajak. Kalau tabligh tadi menyampaikan, dakwah itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran. Nah, jadi tabligh itu menyampaikan, ya kalau ini mengajak. Nah, berikutnya kita lihat adalah ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Ketentuan khutbah, terutama ketentuan khutbah Jumat di sini, yang pertama adalah syarat khatib Jumat. Yang pertama memenuhi ajaran Islam. Pasti dia beragama Islam. Karena ini khutbah Jumat dilaksanakan pada saat sholat Jumat. Karena sholat Jumat dilaksanakan cuma 2 kali, maka 2 rakaat pengganti sholat zuhurnya adalah khutbah. Sholat zuhur itu kan 4. Maka kalau sholat Jumat kita hanya laksanakan 2, lalu 2-nya kemana? 2-nya adalah di khutbah. Maka khutbah Jumat itu ada 2, khutbah yang pertama, khutbah yang kedua. Maka khutbah ini pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Maka kalau kita tidak mendengarkan khutbah, maka sholat Jumat kita dianggap kurang sempurna. Nah, jadi syaratnya tadi adalah memenuhi ajaran Islam. Dia adalah beriman kepada Allah dan syaratnya adalah Islam. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Nanti akan kita bahas syaratnya apa, rukunnya apa, dan sunnahnya apa tentang khutbah ini. Berikutnya dapat membaca hamdalah, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Yang keempat, orang yang sudah baligh. Artinya sudah sampai umur. Dan tentu ketika dia sudah baligh, dia juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak di bawah umur yang masih belum baligh, maka dia tidak boleh untuk menyampaikan khutbah Jumat. Berikutnya adalah orang yang dipandang terhormat, dihormati dan disegani. Ya, itu ya tentang syarat khatib. Khatib itu siapa? Orang yang menyampaikan khutbah, itu khatib namanya. Syarat khatib itu sudah disebutkan tadi ada 5. Berikutnya adalah syarat-syarat 2 khutbah Jumat. Oke, ya, syarat-syarat 2 khutbah Jumat. Syarat khutbahnya, khatib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. Apalagi ini mau sholat kan. Khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, maka disitulah saatnya dimulai khutbah. Ketika berkhutbah, khatib berdiri jika mampu. Ya, itu syaratnya. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras. Tidak boleh berbisik-bisik ya. Tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan yang kedua. Yang berikutnya ketika khatib sedang khutbah, jamaah harus mendengarkan. Bahkan kita dilarang untuk berkata-kata
apalagi ribut, apalagi melakukan aktivitas lainnya. Berikutnya adalah rukun khutbah. Ini baru rukun ya. Kita lihat rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Seperti tadi ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin misalnya ya. Berikutnya membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berikutnya adalah membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya berwasiat takwa kepada jamaah. Ittaqullah, kalau bahasa Arabnya ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau pakai bahasa Indonesia, mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya membaca ayat Al-Qur'an pada salah satu dari dua khutbah. Membaca ayat Al-Qur'an salah satu saya di apakah khutbah pertama atau khutbah kedua. Berikutnya berdoa pada khutbah kedua. Itu rukun khutbah ya. Oke. Selanjutnya adalah sunnah khutbah. Sunnah khutbah Jumat. Yang pertama, khotib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Karena biar jamaah bisa melihat dan mendengar secara jelas orang yang melaksanakan khutbah. Melihat dengan jelas siapa khotibnya pada salat Jumat tersebut. Berikutnya adalah khotib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya biasa. Berikutnya adalah khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek ya. Sedang-sedang saja. Yang keempat, khatib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap jamaah. Jangan membelakangi. Kalau membelakangi berarti jadi imam. Ini mau khutbah harus melihat jamaah. Berikutnya menertibkan rukun-rukun khutbah. Rukun tadi harus kita tertibkan mulai dari A sampai dengan selesai. Yang berikutnya adalah membaca surah Al-Ikhlas sewaktu duduk antara dua sujud. Itu duduk dua khutbah maksudnya, duduk dua sisi tadi. Ada khutbah pertama itu ada jeda, duduk sebentar dan membaca surah Al-Ikhlas sunnahnya. Setelah itu kita naik lagi atau membaca selawat ya. Untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Berikutnya mendengarkan khutbah. Khutbah Jumat termasuk syarat sahnya penyelenggaraan sholat Jumat. Ketika khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, jamaah Jumat wajib mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Maka bahkan kesempurnaan sholat Jumat itu harus disertai dengan kesempurnaan mendengarkan khutbah dua Jumat tadi. Mendengarkan khutbah Jumat yang dilaksanakan pada sebelum sholat Jumatnya, yaitu dua kali khutbah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man takallama yaumal jum'ah, man takallama yaumal jum'ah wal imamu yakhtubu, fahuwa kamathalil himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laisa lahul jum'ah." Oke. Yang artinya barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Keledai memikul kitab. Artinya ya nggak ada gunanya. Untuk apa keledai? Sebanyak-banyaknya kitab yang dipikulnya, keledai tidak akan paham dan tidak akan mengerti dengan kitab tersebut. Begitu juga orang yang ketika sholat Jumat dan tidak mendengarkan khutbah, apalagi sambil berbicara, maka dia seperti keledai yang memikul banyak kitab, akan sia-sia. Sedangkan yang mengingatkan orang itu dengan diam, berkata diam saja, mengingatkan orang yang ribut dengan kata diam. Diam kau, kalian semua diam.
maka tidak sempurna Jumatnya. Kita yang mengingatkannya pun tidak sempurna Jumat kita. Maka dari itu, ketika khutbah sudah dikumandangkan oleh sang khatib, maka mari bersama-sama kita dengar, kita simak, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran yang diberikan. Jangan sampai kita tidak mendengarkan apalagi berbicara. Bahkan ada seseorang yang sholat Jumat langsung berteriak, ini sesat ini masjid ini. Kok nggak ada khutbahnya, tiba-tiba langsung sholat. Rupanya dia ketiduran. Dari sudah azan sampai selesai khutbah dia ketiduran. Dikiranya tidak khutbah, sesat katanya ya. Padahal dia sendiri yang ketiduran. Oke. Berikutnya adalah ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Kedua, ya, ketentuan tabligh dan dakwah. Ketentuan atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu berdakwah, seperti tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri, ya, ibda' binafsih, ya, dimulai dari diri sendiri. Dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijakan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. Ya, jadi ketika berbicara dengan orang yang intelek, orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka boleh kita menggunakan cara-cara bahasa, pembahasan yang menggunakan intelektual. Tapi ketika kita berbicara dengan saudara-saudara kita yang mungkin pendidikannya tidak tinggi, maka harus kita turunkan level pembahasan kita, level bahasa kita, sehingga mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya, yang C, dakwah dapat dilakukan bilhal, yaitu melalui perbuatan, terutama perbuatan baik, ya, sehingga orang bisa meneladani kita, mengikuti kita, ya, karena itulah amal jariah kita ketika kita berbuat baik. Man sanna fil Islam, barang siapa yang melaksanakan sunnah, memberikan contoh, memberikan tauladan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang mengikuti apa yang dilakukannya, dia mendapatkan pahala lagi tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya, ya, falahu ajruha, ya. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, kata Rasul, ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, maaf agak lupa, ya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjalankan sunnah Islam, menjalankan ajaran Islam dengan sunnatan hasanatan, dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, pasti dia akan mendapatkan pahala, wa ajru man amila biha, dan barang siapa yang terinspirasi dari perbuatanmu, maka engkau mendapatkan lagi pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang terinspirasi itu. Nah, itu ya, itu luar biasanya dakwah. Berikutnya masih dalam ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Ketentuan tabligh dan dakwah berikutnya adalah dakwah dapat dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan. Ya, ucapan lisan boleh berceramah, ya, berpidato, dan bahkan seperti yang saya lakukan ini adalah sudah berdakwah, itu menyampaikan ajaran-ajaran Islam, menyampaikan kebenaran, kebaikan Islam, ya. Dakwah dapat dilakukan melalui ucapan lisan dan tulisan, membuat tulisan, ya, membuat ide-ide, membuat buku, itu juga sudah dakwah. Dan menggunakan metode-metode, diantaranya adalah metode al-hikmah,
yaitu penyampaian dakwah terlebih dahulu mengetahui sasaran dakwahnya. Metode hikmah yaitu penyampaian dakwah, ya, menyampaikan dakwah, tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui sasaran dakwahnya, siapa yang kita sasar, ya, siapa yang akan kita ceramahi, siapa yang akan kita kasih pelajaran. Harus kita lihat dulu, harus kita tahu dulu sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Metode berikutnya adalah metode al-mau'izah, yaitu dakwah dengan cara seperti memberikan nasihat, memberikan pengajaran, dan tentu memberikan teladan yang baik. Metode berikutnya adalah metode mujadalah billati hiya ahsan, ialah bertukar pikiran, berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Itu sudah tabligh dan dakwah, ya. Oke, berikutnya kita lihat perbedaan khutbah Jumat dan dakwah beserta tabligh tadi, ya. Yang pertama, waktu pelaksanaannya antara khutbah, dakwah, dan tabligh. Kita lihat perbedaannya. Pelaksanaannya pada khutbah Jumat, waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Pada hari yang lain tidak. Rentang waktu pelaksanaannya terbatas, ya, dan hanya hari Jumat saja. Sedangkan pada dakwah, waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. Ya, oke. Itu dari segi pelaksanaan. Kalau Jumat hanya hari Jumat ketika sholat Jumat dan batas waktunya ketika waktu sholat Jumat saja. Tetapi dakwah, tabligh tidak ada batasnya. Yang kedua, khatib Jumat dan juru dakwah atau da'i. Khatib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah selain laki-laki boleh, atau perempuan boleh. Khatib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan da'i tidak diharuskan. Ya, ini tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Jadi kapanpun bisa, ya. Tidak diharuskan kita wudhu dulu lalu baru bisa bercerita. Tidak, ya. Khatib Jumat harus duduk sebentar antara khutbah pertama dan kedua, sedangkan dalam berdakwah tidak ada resmi-resminya, sambil berjalan ketemu orang, berdakwah, menyampaikan, ya, mengajak, itu sudah termasuk tabligh dan dakwah. Berikutnya perbedaan khutbah Jumat dan dakwah, masih perbedaan khutbah Jumat dan dakwah tadi. Para pendengar khutbah Jumat, kita lihat dari perspektif para pendengar khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki saja, sedangkan para pendengar dakwah adalah untuk umum. Jumat itu biasanya ya laki-laki saja, kebanyakan laki-laki, walaupun ada orang yang sudah Jumat di sana, di luar sana itu ada perempuan. Tetapi biasanya rata-rata khutbah Jumat itu para laki-laki yang mendengarkan. Sedangkan untuk dakwah tidak, ya, untuk umum, laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil juga boleh mengikuti atau boleh mendengarkan. Yang keempat, ketentuan syarak dalam khutbah dan dakwah. Perspektif ketentuan syarak, ya, kita lihat dalam berkhutbah dan berdakwah, itu perbedaannya. Bagi seorang khatib Jumat dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, salawat, wasiat, taqwa, membaca Al-Quran dan doa. Sedangkan bagi seorang da'i atau orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan, tidak wajib. Langsung ngobrol saja nggak apa-apa. Namanya dakwah, menyampaikan, ya. Dakwah mengajak, tabligh menyampaikan. Nah, itu bebas kapan saja, di mana saja, tidak harus seperti resmi seperti khutbah tadi, ya. Berikutnya adalah cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. Yang pertama, menyusun teks khutbah Jumat dengan langkah menentukan tujuan khutbah yang ingin dicapai. Oke, kita tentukan dulu tujuannya, kita mau menyampaikan apa, dan biasanya khutbah Jumat itu lebih baik ketika momen-momen tertentu. Ketika momen Ramadan, sampaikan tentang puasa. Ketika momen Isra Mi'raj, sampaikan tentang Isra Mi'raj. Ketika momen tahun baru, sampaikan tentang tahun baru. Ketika momen kemerdekaan, sampaikan tentang kemerdekaan.
Itu lebih dianjurkan biar lebih mengena kepada pemahaman sang pendengar. Yang berikutnya menetapkan judul khutbah ya. Kita tentukan judulnya apa ya. Berikutnya menentukan metode dan uraian-uraian materi dari judul khutbah. Ya, terutama uraian-uraian materinya padat, singkat, jelas ya. Di antaranya adalah misal menguraikan pengertian iman dan mukmin. Jelaskan dulu iman itu apa, terus mukmin itu apa perbedaan iman dan mukmin dan lain sebagainya. Kita jelaskan ya. Berikutnya adalah menjelaskan sikap perilaku mukmin yang sempurna imannya. Oke. Mukmin yang seperti apakah yang imannya sempurna? Nanti dijelaskan urutan-urutannya. Sudah pengertian, sudah menjelaskan perilaku, selanjutnya adalah menjelaskan manfaat orang mukmin yang sempurna imannya. Itu ya. Jadi terstruktur mulai dari pengertiannya, terus lagi perilakunya, baru manfaatnya. Jadi para pendengar itu merasakan sesuatu yang pas, yang enak, yang sesuai dengan kadarnya. Jadi tidak loncat-loncat. Jadi para pendengar itu menyimaknya enak, menyimaknya pas, menyimaknya cocok ya. Oke, kita lanjutkan masih dalam cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah ya. Ini tentang dakwah juga boleh. Artinya dakwah itu seperti ceramah. Ya, kalau dakwah dan tabligh itu kan di luar sholat Jumat, itu bedanya. Kalau khutbah itu hanya pada sholat Jumat, sedangkan tabligh dan dakwah. Kalau tabligh ada orang menyebutnya, orang yang melaksanakan tabligh namanya muballigh. Orang yang berdakwah namanya da'i atau da'iyah kalau perempuan. Sekarang menyusun teks dakwah. Terutama yang seperti semi resmi, seperti ceramah, seperti pidato-pidato keagamaan, terutama ceramah ya. Oke, langkah-langkah menyusun teks dakwah atau ceramah. Yang pertama menentukan tujuan dakwah. Ya, hampir sama dengan khutbah tadi. Ya, tujuannya apa dulu ya. Ya, kita mau menyampaikan apa, mau menyampaikan ceramah apa, dan memang durasi ceramah ini panjang, bebas kan, dan waktunya tidak ditentukan kapanpun, mau malam mau siang. Tapi kalau Jumat berbeda. Jadi khutbah itu hanya pada Jumat dan momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, sholat istisqa dan lain sebagainya. Tapi kalau ceramah dakwah kapanpun bisa dilaksanakan. Menentukan judul dakwah hampir sama tadi ya. Kita tentukan judul dakwah karena kita mau menyampaikan biar juga cocok di para pendengar. Berikutnya menentukan uraian materi, bahasa yang digunakan dan cara penyampaian. Ya, uraian materi mengacu pada judul ceramah misal ya. Jadi menentukan uraian materi dulu, menggunakan bahasa dengan baik dan benar, sesuai dengan audiennya, sesuai dengan siapa yang kita dakwahi. Uraian materi mengacu pada judul ceramah misal hubungan antara ilmu dan iman. Kita jabarkan hubungan antara ilmu dan iman misalnya ya. Terus kewajiban beramal dengan ilmu. Ya. Nilai manusia tergantung iman dan amal. Itu nanti kita uraikan. Dan ketika berceramah itu sedikit agak bebas, sedikit agak leluasa. Tetapi kalau khutbah dia lebih kepada keseriusan dan kehusuan. Agak kurang pas ketika kita memberikan lawakan dan lucuan, agak kurang pas walaupun tidak dilarang juga ya, tapi kurang pas lah. Kalau saya menyebutkan kurang pas, tapi ada yang mengatakan dilarang ya. Tetapi jangan terlalu saklek, karena ketika Rasul, ini suatu riwayat menyebutkan ketika Rasul berkhutbah ada seorang sahabat juga interupsi, bertanya pada saat itu juga. Jadi pada dasarnya interaksi boleh khutbah itu ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata udah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita harus paham perbedaan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Tabligh dan dakwah pada dasarnya sama. Jadi paling tidak kita bedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah ya. Kalau khutbah itu dilaksanakan pada hari Jumat dan momen-momen tertentu dan terbatas. Sedangkan tabligh dan dakwah itu bebas. Ya, tidak terbatas, tidak dihalangi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tetapi bebas. Itu bedanya ya. Oke, para siswa dan siswi, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selamat mendengarkan. Semoga ini menjadi amal bagi kita semua, baik saya yang menjelaskan maupun Ananda semua yang mendengarkan. Dan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.